yaitu Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Beliau berasal dari Tanara di Banten, Tanah Jawa. Beliau dilahirkan pada tahun 1230 Hijriah atau 1814 Masehi. Beliau disebut sebagai Al-Bantani karena beliau ini berasal dari Banten, maka dia disebut Al-Bantani. Dia adalah anak sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said Abdullah, Zakillah, dan Syariah. Beliau juga merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya, beliau melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani. Lalu sedangkan untuk ibunya bernama Subaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi ini menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang, dan dikaruniai 3 anak yang bernama Nafisah, Maryam, Rubi'ah, dan sang istri itu wafat mendahului Syekh Nawawi ini. Jadi Syekh Nawawi ini disebut sebagai ulama yang masyhur ya, karena dia juga dijadikan sebagai rujukan dalam berbagai ilmu seperti ilmu tafsir, tasawuf, dan juga ilmu fikih dalam mazhab Syafi'i. Umar Abdul Jabbar juga menyebut sosok Syekh Nawawi itu sebagai mahaguru ulama Nusantara di Masjidil Haram. Perjalanan Syekh Nawawi ini dimulai ketika ia memulai belajarnya itu dengan ayahnya, yaitu Syekh Umar bin Arabi, Kiai Sahal, dan juga Kiai Baim Yusuf Purwakarta. Beliau bermukim 3 tahun di Mekah. Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar 1828 Masehi. Ia sampai di tanah air, dia menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Jadi Syekh Nawawi ini selain bergerak di bidang ilmu pengetahuan, beliau juga mengkader para murid-muridnya itu untuk berjiwa patriotisme ya. Jadi Syekh Nawawi ini juga memiliki peran dalam mengusir penjajahan dari belenggu kolonialisme gitu ya. Syekh Nawawi menulis banyak karya, di antara ini ada Wirah Labib lil Kasyaf Ma'ana Al-Quran Al-Majid, lalu ada Misbahu Al-Zalam Al-Hikam, Al-Durur Al-Bahiyah fi Syarah Al-Hashaish Al-Nabawiyah. Lalu ada Maruki Al-Ubudiyah Syarah Bidayah Al-Hidayah, dan kelima ada Qomi Al-Tughyan ala Manzumah Syu'ban Al-Iman. Jadi selain itu juga masih banyak kitab-kitab atau karya-karya yang ditulis oleh Syekh Nawawi ini. Biasanya yang karya tersebut mengandung banyak ilmu seperti akidah, fikih, usul fikih, tafsir, tasawuf, bahasa, sastra, sirah nabawiyah, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya kita beralih ke Imam Syekh Muhammad Mahfuz Al-Tarmazi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan kepada teman saya yang mendapat bagian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai Syekh Muhammad Mahfuz At-Tirmizi. Syekh Muhammad Mahfuz merupakan putra Kiai Abdullah, pengasuh pesantren Termas, Pacitan. Dia dilahirkan di Termas
Pacitan, Jawa Timur pada abad 18. At-Tarmasi dinisbahkan dari daerah Tremas. Menurut Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, rumah Syekh Mahfuz yang berada di Mekah sangat terbuka untuk yang ingin mencari ilmu. Sebagai ulama Nusantara yang sibuk, beliau memiliki 18 ilmiah dalam berbagai ilmu. Lanjut, Jar. Di antara kitab-kitab karya beliau yaitu Nail Al-Ma'mul Hasyiyah Ghayah Al-Wusu Al-Alub Babi Al-Usul. Kemudian ada Al-Badru Al-Munir fi Qiraati Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian ada Ta'mimu Al-Manafi bi Qiraati Al-Imam Nafi. Kemudian ada Inayatu Al-Muftakir fima yak alqu bi Sayyidina Al-Khidir alaihi salam. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ustaz. Zar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan biografi Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Minaqabawi dilahirkan pada tahun 1335 Hijriah dan 1916 Masehi di Makkah Al-Mukarramah. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Isa yang merupakan seorang ulama yang berasal dari kayu tanam. Menurut catatan Syekh Mukhtaruddin Al-Falimbani, Bulughu Al-Mani, Syekh Muhammad Yasin belajar lebih dari 700 ulama dari berbagai negara. Karya-karya beliau tetap memberikan kontribusi meskipun sudah menghadap ke Allah selama 30 tahun. Selanjutnya, karya-karya beliau akan dijelaskan oleh Muhammad Mumtaz. Aku udah tadi, coy. Fuad itu. Fuad dari Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, karya-karya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, kesibukan Syekh Yasin Al-Fadani dalam mengajar dan tarbiyah para muridnya serta pengajarannya antar negara dari satu negara ke negara lain tidak menghalangi dirinya untuk menulis kitab. Bahkan ia mampu berhasil dalam menulis puluhan kitab dalam berbagai disiplin keilmuan seperti ilmu hadis, usul fikih, qawaid fikih, falak, syaraf, balaghah, mantiq, dan isnad atau sanad. Adapun karya-karya beliau itu ada Al-Dur Al-Mandud, Syarh Sunan Abi Dawud 20 juz, Fat Al-Alam Syarh Bulugh Al-Maram 4 jilid, Nail Al-Ma'mul ala Lub Al-Usul wa Ghayah Al-Wusul Al-Fawaid Al-Janiyah ala Qawaidil Al-Fiqiyah, Jam'u Al-Jawani, Bulghah Al-Mushtaq fi Al-Istisqa, Ida'ah An-Nur Al-Lami' Syar Al-Kaukab As-Sati, Hasyiyah ala Al-Ashbah wa Wan An-Nazair, Ad-Dur An-Nadid, Bulghiyah Al-Mustaq Syar Al-Luma' Abi Ishaq, Tatsmim Ad-Dukul Ta'liqat ala Dak Makdal Al-Wusul ila Al-Usul. Kemudian masih banyak lagi, jika kalian punya buku Ulumul Hadis bisa dilihat. Baik. Sekian.
Ya, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila teman-teman ada yang hal-hal yang mau ditanyakan, silakan bisa tulis di chat atau kontak monggo.